Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Zuhrazula, mahasiswi program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2019 Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas studio proses yang berjudul Dampak Pengelolaan Lahan Parkir Terhadap Lalu Lintas di Kawasan Pasar, Jalan Hasan Saleh. Adapun outline pada tugas saya ada 6. Yang pertama, pendahuluan, kajian teori, desain survei dan metode analisis, gambaran wilayah, analisis hasil observasi, dan yang terakhir upaya pengendalian. Latar belakang dari isu permasalahan tugas saya yaitu Jalan Hasan Saleh Kota Banda Aceh merupakan kawasan campuran yang terdiri dari daerah perkantoran, pasar, dan permukiman. Terdapat banyak toko-toko perdagangan yang menjadikan wilayah tersebut menjadi pusat perbelanjaan masyarakat yang tinggal di Kecamatan Baitur Rahman. Lahan parkir yang tersedia di wilayah tersebut sangat terbatas, sehingga tidak mampu untuk menampung jumlah kendaraan yang masuk ke area parkir. Banyaknya masyarakat sekitar yang memilih untuk memakai metode on-street parking sehingga menimbulkan kepadatan dan mengganggu arus lalu lintas yang ada pada daerah sekitar. Rumusan masalah pada isu permasalahan saya yang pertama, bagaimana dampak aktivitas parkir terhadap kinerja lalu lintas di kawasan Pasar Nesu Jalan Hasan Saleh. Dan yang kedua, bagaimana upaya pengendalian parkir di badan jalan di sekitar Pasar Nesu Jalan Hasan Saleh. Tujuan dari rumusan masalah saya yang pertama, mengidentifikasikan dampak aktivitas parkir di kawasan Pasar Nesu Jalan Hasan Saleh. Dan yang kedua, mengetahui upaya pengendalian parkir di kawasan Pasar Nesu Jalan Hasan Saleh. Adapun tinjauan teori mengenai parkir menurut Hobbes tahun 1995, parkir diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan di suatu tempat yang lamanya tergantung pada selesainya keperluan dari pengendara tersebut. Menurut Peraturan Parkir Nomor 43 Tahun 1993, parkir didefinisikan sebagai kendaraan yang berhenti pada tempat tertentu, baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang dari barang. Menurut Satuan Ruang Parkir atau yang biasa disingkat SRP, sudut parkir ditentukan berdasarkan pertimbangan menurut Pusdiklat Dirjen Perhubungan Darat. Yang pertama, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan yang kedua, kondisi jalan dan lingkungan. Tinjauan kebijakan menurut peraturan mengenai lahan parkir ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 1 Nomor 15. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 27. Yang ketiga, menurut SNI Nomor 8152 Tahun 2015. Dan yang terakhir, Rencana Penataan Parkir Pasal 28. Desain survei dari permasalahan saya yang pertama tujuannya untuk mengidentifikasi sistem pelayanan parkir yang ada di Pasar Nesu. Jenis data yang saya gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data-data yang saya butuhkan yang pertama volume parkir, durasi parkir, sistem pelayanan, dan dokumentasi wilayah studi. Sumber datanya dari observasi lapangan, dan output dari tujuan ini untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang ada di Pasar Nesu Jalan Hasan Saleh tersebut. Dan yang kedua, tujuannya untuk mengidentifikasi upaya pengendalian parkir di badan jalan kawasan Pasar Nesu dan sekitarnya. Jenis data yang saya butuhkan yaitu sekunder, dan sumber datanya dari studi literatur, internet, Google Earth. Output dari tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana cara pengendalian lahan parkir. Metode pengumpulan datanya, saya menggunakan 3 metode. Yang pertama, observasi lapangan, studi literatur, dan dokumentasi. Jadwal rencana kerja saya sudah saya lakukan dari bulan September hingga bulan Desember. Adapun hasil observasi dari hasil
penelitian saya. Yang pertama, untuk melihat hasil observasi, mengidentifikasi dampak aktivitas parkir, yaitu saya melihat pola parkir yang ada di Jalan Hasan Saleh. Pada gambar yang pertama itu menjelaskan kondisi parkir yang menggunakan pola parkir 60 derajat. Dan yang pada gambar kedua menjelaskan kondisi pola parkir yang digunakan untuk pola parkir 90 derajat. Namun masih terlihat tidak rapi karena pengunjung masih memarkirkan kendaraan dengan dua baris yang tidak sejajar. Selanjutnya yaitu volume parkir. Untuk melihat melihat dampak aktivitas parkir tersebut, kita membutuhkan perhitungan volume parkir. Di sini saya akan menjelaskan jumlah kendaraan yang sudah ada. Ini yaitu grafiknya, jumlah kendaraan yang sudah ada. Pada grafik yang warna merah itu menjelaskan jumlah kendaraan di hari kerja, dan grafik nomor yang kuning menjelaskan di hari libur. Bisa kita lihat di sini pada hari kerja lebih banyak kendaraan yang melakukan kegiatan parkir di daerah tersebut. Dan selanjutnya grafik jumlah parkir selama masa pengamatan. Di hari kerjanya masih terlihat kendaraan di hari kerja banyak menggunakan lahan parkir tersebut. Jadi kesimpulan dari volume parkir ini, banyak dilakukannya kegiatan parkir pada hari kerja dibandingkan dengan hari libur. Selanjutnya, untuk mengidentifikasikan kinerja lalu lintas tersebut, saya menghitung volume lalu lintas pada Jalan Hasan Saleh. Di sini ada tabel menurut perhitungan jumlah kendaraan yang saya amati. Selanjutnya yaitu grafik volume lalu lintas dari arah kiri di hari libur dan dari arah kanan di hari libur. Bisa kita lihat menurut hasil grafik volume lalu lintas di sini, jumlah kendaraan yang melewati lalu lintas pada hari libur lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang melewati pada hari kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengendalian parkir terhadap kinerja lalu lintas. Upaya pengendalian yang sudah dilakukan yaitu pertama, pemerintah sudah menerapkan upaya pengendalian berupa juru parkir pada setiap lahan yang membutuhkan. Dan yang kedua, beberapa tempat sudah menyediakan lahan parkir yang cukup luas, namun belum merata pada setiap tempat yang ada di Jalan Hasan Saleh. Selanjutnya, saya akan memaparkan rekomendasi pengendalian. Menurut kebijakan atau studi literatur yang sudah saya baca, rekomendasi pengendalian ada 3. Yang pertama, dilakukannya pembatasan ruang parkir berupa penerapan sistem karcis, parkir meter, atau sistem kartu dan dis. Sistem karcis di sini bertujuan untuk pengendara lebih melihat. Selanjutnya, peningkatan tarif parkir. Dalam peningkatan tarif parkir dibutuhkannya dilakukan waktu dan biaya, zona biaya, maksudnya zona parkir, tarif bulanan, pengurangan fasilitas parkir, perizinan dalam mendirikan bangunan. Yang ketiga itu pengendalian permintaan, yaitu pembatasan lokasi atau tempat parkir, pembatasan waktu parkir, penetapan tarif parkir optimal, pembatasan waktu parkir. Adapun kesimpulan dari hasil kerja saya, yang pertama, pemerintah sudah melakukan pengendalian terhadap lahan parkir yang ada di Jalan Hasan Saleh dengan menempatkan juru parkir pada setiap lahan yang membutuhkan tempat parkir. Namun, menurut hasil observasi yang sudah saya lakukan, masih banyak pengunjung yang tidak mematuhi aturan parkir yang sudah ada. Contohnya seperti melakukan parkir di badan jalan. Hal tersebut berdampak terhadap lalu lintas di sekitar. Selain itu, permasalahan lainnya adalah kurangnya lahan yang bisa dijadikan tempat parkir. Sekian presentasi dari hasil tugas saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.